Bayangkan sejenak, sebuah Palestina yang merdeka, tanpa penjajahan, tanpa blokade, tanpa penindasan. Sebuah negeri di mana umat Muslim Palestina dapat menjalankan ibadahnya dengan damai di Masjid Al-Aqsa, tanpa takut intimidasi dan serangan. Sebuah negeri di mana anak-anak bisa bersekolah tanpa suara tembakan dan rudal. Inilah impian yang telah diperjuangkan selama lebih dari 75 tahun. Tetapi jika benar Palestina merdeka, bagaimana nasib umat Muslim di sana? Apakah ini akan menjadi kemenangan sejati, atau justru awal dari tantangan yang lebih besar? Mari kita menjelajah masa depan, melihat kemungkinan yang bisa terjadi, dan menganalisis apa yang akan dialami umat Muslim Palestina jika benar mereka terbebas dari cengkeraman penjajahan Israel. Merdekanya Palestina berarti rakyat Palestina akhirnya mendapatkan hak penuh atas tanah mereka. Tak ada lagi pendudukan, tak ada lagi pos pemeriksaan Israel, tak ada lagi larangan masuk ke Masjid Al-Aqsa bagi umat Muslim. Namun, kemerdekaan ini bukan tanpa tantangan. Ada banyak aspek yang perlu dipertimbangkan, mulai dari aspek politik, ekonomi, hingga sosial. Mari kita bahas satu persatu. Setelah merdeka, tantangan pertama yang dihadapi adalah pembentukan pemerintahan yang kuat dan stabil. Palestina saat ini memiliki dua otoritas yang berbeda, Fatah yang menguasai tepi barat dan Hamas yang menguasai Gaza. Pertanyaannya, siapa yang akan memimpin Palestina yang baru? Apakah Fatah dan Hamas bisa bersatu dalam satu pemerintahan? Ataukah justru perpecahan akan terjadi, menimbulkan konflik internal yang melemahkan negara yang baru lahir? Selain itu, bagaimana dengan hubungan luar negeri? Apakah negara-negara Arab dan Islam akan sepenuhnya mendukung Palestina? Ataukah mereka hanya memberikan dukungan diplomatis tanpa tindakan konkret? Saat ini, ekonomi Palestina sangat tergantung pada bantuan luar negeri. Israel selama ini menerapkan blokade ketat yang membatasi perdagangan dan pergerakan barang. Jika Palestina merdeka, maka blokade ini akan hilang. Tetapi pertanyaannya, siapkah Palestina membangun ekonominya sendiri? Infrastruktur yang hancur akibat perang harus segera dibangun kembali. Rakyat harus mendapatkan pekerjaan, dan sektor industri harus kembali bangkit. Palestina memiliki potensi besar dalam bidang pertanian dan perdagangan, terutama karena posisinya yang strategis. Namun, tanpa perencanaan ekonomi yang baik, mereka bisa jatuh ke dalam kemiskinan dan ketergantungan pada bantuan internasional. Merdekanya Palestina berarti umat Muslim bisa kembali mengontrol salah satu situs paling suci dalam Islam, Masjid Al-Aqsa. Namun, apakah Israel akan membiarkan hal ini terjadi begitu saja? Ataukah mereka akan terus mengklaim Yerusalem sebagai ibu kota mereka? Perjuangan untuk mempertahankan Masjid Al-Aqsa mungkin akan menjadi tantangan tersendiri, terutama jika masih ada ancaman dari kelompok ekstremis yang ingin mengambil alih tempat suci ini. Setelah merdeka, Palestina harus membentuk angkatan bersenjata dan kepolisian yang kuat. Mereka harus siap menghadapi ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Israel mungkin masih akan mencari cara untuk melemahkan Palestina yang baru merdeka. Selain itu, kelompok-kelompok ekstremis juga bisa menjadi ancaman bagi kestabilan negara ini. Palestina yang kuat harus mampu melindungi rakyatnya dari ancaman ini, menjaga perbatasannya, dan memastikan bahwa perdamaian tetap terjaga. Saat ini, banyak negara Islam yang mendukung perjuangan Palestina. Tapi, setelah Palestina merdeka,
Apakah mereka akan tetap mendapatkan dukungan ini? Negara-negara seperti Turki, Iran, dan Arab Saudi mungkin akan memainkan peran penting dalam membantu Palestina yang baru merdeka. Tapi bagaimana dengan negara-negara Barat yang selama ini mendukung Israel? Apakah mereka akan mengakui Palestina sebagai negara yang sah? Palestina harus pintar dalam menjalankan diplomasi internasional agar tidak kembali terisolasi dan tetap mendapatkan dukungan global. Kemerdekaan Palestina bukanlah akhir dari perjuangan, tetapi awal dari babak baru yang penuh tantangan. Namun, di balik semua itu, ada harapan besar. Umat Muslim Palestina akhirnya bisa hidup dengan damai, membangun negara mereka sendiri, dan melestarikan warisan Islam di tanah suci ini. Tugas kita sebagai umat Islam di seluruh dunia adalah terus mendukung perjuangan mereka, tidak hanya dalam doa, tetapi juga dalam tindakan nyata. Karena Palestina yang merdeka bukan hanya impian rakyat Palestina, tetapi impian seluruh umat Islam. Palestina yang merdeka adalah harapan yang tak boleh padam. Mari terus berjuang, mari terus berdoa, dan mari terus mendukung hingga hari itu benar-benar tiba.